warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva, saya dari kelas 10 BDP. Saya di sini akan presentasi tentang materi simulasis 3.2 menerapkan metode peta minda. Peta minda atau mind mapping adalah metode pengembangan ide, gagasan, atau solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang bagan konsep. Menyatakan bahwa peta minda adalah cara yang paling mudah untuk menginput dan memanggil kembali informasi di dalam otak. Sebagai metode manajemen ide yang sangat populer, kenali sejarah jenis hingga cara membuat peta minda. Metode peta minda dikenalkan oleh Tony Buzan di tahun 70-an. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa otak manusia terdiri dari 1 juta sel otak. Manfaat peta minda: meningkatkan kemampuan mengingat, melatih kemampuan fokus dan konsentrasi, meningkatkan kreativitas dan imajinasi, menambah efisiensi waktu dalam mempelajari suatu hal, dan dapat digunakan sebagai metode belajar, pengembangan ide, atau pemecahan masalah. Jenis-jenis peta minda. Peta minda silabus, yaitu peta minda yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dipelajari. Peta minda bab, yaitu peta minda hasil rangkuman bab yang telah dipelajari. Peta minda paragraf. Peta minda jenis ini mirip dengan peta minda bab, hanya saja ada tambahan penjelasan dari setiap babnya. Peta minda paragraf biasanya ditulis dalam buku kecil. Langkah membuat peta minda. 1. Siapkan kertas kosong berbentuk mendatar. Tulis ide inti di bagian tengah kertas. Anda juga dapat mengganti atau menambah tulisan dengan gambar agar lebih menarik dan meningkatkan imajinasi. 2. Cari topik yang berhubungan dengan ide inti. Hubungkan topik-topik ini dengan ide inti hingga membentuk cabang. Tuliskan kata kunci untuk topik cabang ini. 3. Tambahkan gambar atau ilustrasi di tiap topik cabang. 4. Beri ruang kosong di kertas untuk menambahkan ide gagasan baru. Materi kedua 3.3 mengevaluasi paragraf deskriptif, naratif, dan persuasif. 1. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang mengabarkan atau melukiskan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang bisa merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat merasakan sendiri beda objek yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri-ciri paragraf deskriptif: menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, dan atau suasana tertentu. Melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Menjelaskan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. Banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau sifat. Jenis paragraf deskripsi. Deskripsi spatial. Paragraf ini menggambarkan atau melukiskan suatu objek yang berupa ruang atau tempat. 2. Deskriptif subjektif. Paragraf ini berisi gambaran atau lukisan yang didasarkan tafsiran atau kesan perasaan penulisnya. 3. Deskripsi objektif. Deskripsi objektif adalah suatu paragraf yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek tertentu secara apa adanya sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan yang sebenarnya pada objek tersebut. 2. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan bahasa, atau ide pribadi penulisnya. Ciri-ciri paragraf argumentasi. 1. Berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. 2. Memiliki data-data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. 3. Menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan mengalogikakan. 4. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan kembali topik utama. 3. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Ciri-ciri paragraf naratif: ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan.
mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Tidak hanya terdapat dalam karya fiksi, cerpen, novel, roman, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi, biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, atau riwayat perjalanan. Jenis-jenis paragraf naratif. Paragraf naratif urutan. Paragraf naratif urutan waktu menonjolkan sisi urutan waktu terjadi peristiwa. Paragraf naratif urutan tempat kejadian. Paragraf naratif urutan tempat menonjolkan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Ciri-ciri paragraf persuasif. 1. Penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman membaca dapat diubah. 2. Berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. 3. Berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. 5. Berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. 6. Menunjukkan fakta-fakta dan data untuk menguatkan argumentasi atau dalil. Jenis-jenis paragraf persuasif. 1. Persuasif politik. 2. Persuasif pendidikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.